Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih Anda kembali meluangkan waktu untuk podcast ini. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat manusiawi, namun sering dipendam, terutama di usia 60 tahun ke atas, yaitu takut gagal saat hubungan intim. Banyak orang berkata, "Dok, saya ingin dekat, tapi saya takut tidak bisa seperti dulu." Ketakutan ini sering tidak diucapkan, bahkan kepada pasangan sendiri. Padahal, rasa takut ini justru yang paling sering menjauhkan pasangan secara perlahan. Memahami arti gagal di usia 60+. Pertama, kita perlu menyamakan pemahaman. Di usia 60+, arti berhasil dalam hubungan intim sudah berbeda dengan usia muda. Keintiman bukan lagi soal durasi, kekuatan, performa sempurna, tetapi tentang rasa aman, kedekatan, kehadiran, kenyamanan. Banyak orang masih mengukur diri dengan standar lama, padahal tubuh dan kebutuhan sudah berubah. Ketika standar tidak realistis, rasa gagal muncul bahkan sebelum mencoba. Sumber ketakutan yang paling sering. Ada beberapa sumber ketakutan yang sering saya temui. 1. Pengalaman masa lalu. Satu pengalaman tidak nyaman bisa membekas lama. 2. Perubahan fisik. Kekuatan menurun, stamina berbeda, respons tubuh berubah. 3. Tekanan dari diri sendiri. Ingin tidak mengecewakan pasangan. 4. Informasi yang keliru. Membandingkan diri dengan cerita atau tayangan yang tidak realistis. 5. Takut kehilangan harga diri. Merasa gagal berarti merasa tidak berharga. Semua ketakutan ini valid, tetapi tidak harus menguasai Anda. Dampak ketakutan pada pikiran, tubuh, dan hubungan. Ketika ketakutan dibiarkan, dampak pada pikiran, cemas berlebihan, fokus pada kemungkinan gagal, kehilangan kepercayaan diri. Dampak pada tubuh tegang, respons alami terganggu, kelelahan lebih cepat. Dampak pada hubungan, menghindari kedekatan, menarik diri, pasangan merasa ditolak. Ironisnya, takut gagal sering justru membuat kegagalan terasa nyata. Mitos dan kesalahpahaman tentang performa. Ada beberapa mitos yang perlu kita luruskan. Harus selalu sempurna. Kalau tidak seperti dulu, berarti gagal. Pasangan pasti kecewa. Faktanya, pasangan sering lebih membutuhkan kehadiran dan perhatian. Keintiman bisa dinikmati dengan cara yang lebih lembut. Komunikasi jauh lebih penting daripada performa. Keintiman bukan ujian, dan pasangan bukan juri. Kesalahan umum saat mengatasi ketakutan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Memaksakan diri, menghindari sama sekali, memendam tanpa bicara, membandingkan dengan masa lalu. Kalimat dalam hati seperti, "Aku harus bisa," sering berubah menjadi tekanan, bukan dukungan untuk diri sendiri. Cara sehat mengelola cemas dan membangun keintiman. Beberapa langkah yang lebih aman dan sehat. Ubah definisi berhasil. Fokus pada kedekatan, bukan performa. Komunikasikan dengan lembut. Jujur tanpa merendahkan diri. Mulai dari sentuhan non-intim. Bangun rasa aman terlebih dahulu. Berikan waktu pada tubuh. Tidak perlu terburu-buru. Cari bantuan medis bila perlu. Bukan tanda lemah, tapi tanda peduli. Keintiman tumbuh saat tubuh dan pikiran merasa aman. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pesan penting. Takut gagal bukan tanda Anda lemah. Itu tanda Anda peduli pada hubungan. Di usia 60+, hubungan intim bukan tentang membuktikan apa-apa, tetapi tentang menikmati kedekatan dengan cara yang baru. Bersikaplah lembut pada diri sendiri, bicarakan dengan pasangan, dan ingat, keintiman bukan lomba,
Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.